Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari raya, selamat hari lebaran, raihlah kemenangan setelah Ramadan. Mari berjabat tangan, mari maaf-maafan, raihlah kemenangan dengan senyuman. Raihlah kemenangan setelah Ramadan. Mari berjabat tangan, mari maaf-maafan, raihlah kemenangan dengan senyuman. Dunia ini penuh cobaan, sangat godaan. Kadang ada kekhilafan dan kesalahan. Hadirkan ketakwaan, mohon ampunnya untuk satu kebahagiaan dunia akhirat. Alvin Habib, tepuk tangan buat Alvin Habib. Ya, terima kasih banyak, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, nanti kita ngobrol-ngobrol, Alvin. Kita sapa juga pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah spesial Hari Raya Idul Fitri. Tepuk tangan dulu dong Bu, Masya Allah. Dengan bahagia kami dari Islam Itu Indah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Masya Allah, nih hari ini sudah kedatangan bintang tamu. Kita di sini tadi sudah ada Habib Alvin atau Alvin Habib. Tepuk tangan sekali lagi dong. Di sebelah kiri kita juga sudah hadir ada Indah Nefertari. Yeay, sehat Indah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ya. Ini kalau kita bicara masalah hari kemenangan ini kayaknya semuanya gembira nih. Bukan cuma jamaah yang ada di studio, tapi jamaah yang di rumah juga bahagianya luar biasa. Hari kemenangan. Temanya kita hari ini adalah indahnya Hari Raya Idul Fitri. Apa Bu, sama-sama Bu? Indahnya Hari Raya Idul Fitri. Indah nggak Bu Idul Fitri Bu? Indah. Bajunya baru ya Bu ya? Kuenya banyak, alhamdulillah. Nih sekarang nih yang pertama nih kita dengar tausiah dulu yuk dari guru saya Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Pak Ustadz. Oh iya, Pak Ustadz, bagaimana sih sejarahnya nih awalnya Idul Fitri dalam bentuk perayaan Idul Fitri nih Pak Ustadz nih pada zaman Rasulullah SAW. Mohon izin waktunya, silakan Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbala ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu bentuk kesyukuran setelah kita menjalani ibadah kita sebulan Ramadan, melaksanakan ibadah puasa di siang harinya dan di malam harinya menghidupkan dengan macam-macam amal ibadah. Dan alhamdulillah kita sampailah di hari kemenangan kita, Hari Raya Idul Fitri. Pertama kali Hari Raya Idul Fitri itu disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Namun pelaksanaannya pada tahun kedua Hijriah. Nanti dilaksanakan pada tanggal 2 Hijriah. Sejarahnya begini, pada masa Rasulullah SAW di sebuah kota yang terletak yang ada di Madinah, ada 2 hari yang dilakukan oleh kaum Yasrib pada saat itu. Madinah sebelumnya disebut kota Yasrib.
Ada 2 hari di situ dirayakan dengan berpesta pora, makan-makan, senang-senang. Apa yang terjadi? Sampailah berita itu kepada Nabi tentang perihal tersebut. Nah, hal itu hanya akan menjadikan kalian, kata Nabi, umat yang, maaf saya pinjam kata-kata ini, bodoh dan menggunakan waktu dan harta kalian dengan sia-sia. Maka Allah gantikan, sesungguhnya Allah telah menggantikan kedua hari raya tersebut dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Karena di dalamnya penuh dengan makna dan hikmah-hikmah. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Karena fitrahnya manusia itu suci. Maka disuruh kembali kepada fitrahnya dalam keadaan suci tanpa dosa. Untuk itu, Idul Fitri menggambarkan sesuatu hal pensucian. Fitrah artinya juga pembersihan, pembebasan, makan-makan. Jadi sebenarnya banyak makna di balik Idul Fitri itu. Idul Fitri, mohon maaf kepada siapapun yang hadir, satu bentuk kesyukuran. Makanya di Idul Fitri itu di hari dimana diharamkan berpuasa. Makanya disunatkan nih yang akan berangkat salat Id, ini persiapan, disunatkan makan dulu baru berangkat. Disunatkan makan dulu. Karena menyatakan bahwa hari ini sudah haram berpuasa. Jadi yang menyatakan hari ini adalah Idul Fitri, silakan makan dulu baru berangkat. Nah, kalau Idul Adha jangan makan. Nanti pulang baru makan. Itu perbedaannya. Dan berkumandang takbir dan diupayakan, usahakan selesaikan zakat fitrahnya sebelum khatib naik. Nih periksa, jangan sampai masih ada nih zakat fitrah yang belum dikeluarkan. Sekarang berangkat sambil takbiran, usahakan melewati jalan yang berbeda, bertakbir. Akhir dari takbir itu nanti pada saat khatib naik sudah selesai. Beda dengan Idul Adha yang sampai 4 hari. 10 Zulhijjah hari Tasyrik. Nah, kalau ini berkumandang menandakan hari kemenangan, makanya di sini banyak makna karena ada ibadah di dalamnya. Kalau Idul Fitri ada ibadah zakat fitrah dan ada puasa sebelumnya. Sementara kalau Idul Adha ada yang namanya kurban dan ibadah haji. Maka pelaksanaan seperti ini mengandung syarat, hikmah dan makna. Ada ibadah di dalamnya, bukan hanya sekedar makan-makan, bukan sekedar berpesta pora. Dalam kita katakan lebaran. Lebaran artinya buka lebar. Buka lebar pintu. Lebaran. Bukan lebar-lebar pintu rumah. Iya, Masya Allah, bisa bukan aja. lebar-lebar pintu maaf. Betul. Bukan lebar-lebar pintu panci. Betul. Bukan lebar-lebar pintu dompet. Iya, udah ditutup. Oh, Ustaz, pantesan saya baru sadar nih kalau misalnya di Idul Fitri ini khotib itu agak lebih lama naiknya ke mimbar sebelum dibandingkan dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha dipercepat karena ada sapi yang mau dipotong. Tapi kalau Idul Fitri diperlambat sedikit supaya memberikan kesempatan orang yang miskin yang belum sempat zakat fitrah untuk mengeluarkan zakat fitrah. Allahu Akbar. Tepuk tangan dong buat Ustaz Maulana. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah ya. Kita sudah mendengar tadi sedikit sekilas dari Ustaz Maulana tentang sejarah Idul Fitri ini, luar biasa banget nih. Nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah di rumah yang masih penasaran nih, kira-kira seperti apa makna dan hakikat kata Idul Fitri dalam Islam? Akan dijelaskan nanti oleh Ustadz Abdul Kafi sesaat lagi ya. Tapi sebelumnya ini kita akan mendengarkan ada sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Nas Indonesia yang liriknya diangkat dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman Nas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنة تجري من تحتها الأنهار جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور صدق الله مولانا العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من ahli Quran wa ahli sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ayat yang kami bacakan tadi dibacakan Ustadz Kafi, dibacakan Qori kita Alvin.
Waduh, Masya Allah, luar biasa Ahsan suaranya. sautuhu, Masya Masya Allah. Allah. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim. Yas'a nuruhum baina aidihim. Di hari di mana semua orang beriman, perempuan, laki-laki, semuanya mukminin dan mukminat bergembira di hari itu. Hari Lebaran. Gembira enggak, Bu? Gembira enggak, Bro? Gembira. Ustaz Kafi gembira dong. Alhamdulillah. Walaupun masih jomblo gitu ya. Semua orang beriman bergembira di hari Lebaran. Ternyata nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim busyrakum. Ada hari di mana lebih bergembira lagi. Di mana? Di hari Allah memberikan kitab catatan amalnya dari sebelah kanan. Kalau dikasih dengan dari sebelah kanan berarti catatannya baik. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Lalu Allah berikan kepadanya surga. Itulah hari yang paling menggembirakan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah bukan hanya di dunia kita bergembira di hari ini, tapi insya Allah mudah-mudahan kita berbahagia, bergembira sampai kita bertemu di surganya kelak. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat 3 pemuda luar biasa nih. Calon imam nih, insya Allah nanti istrinya bahagia nih. Udah punya imam yang jago-jago banget nih, ngajinya luar biasa. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam, Ustadz Kafi dan juga Habib, Alvin Habib. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi dong buat mereka bertiga dong. Nah ini kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya, boleh ya. Kalau tadi kita sudah melihat Alvin Habib ini ngaji luar biasa, saya mau nanya sama Indah. Oh, Indah langsung bengong kaget, terus jangan kaget dah, tenang. Nih biasanya nih kalau Indah nih biasanya kan kalau habis sholat Idul Fitri, ada tradisi-tradisi apa yang dilakukan oleh keluarga? Ada yang kan sungkeman, ada yang macam-macam. Kalau Indah gimana tradisinya? Ya selesai sholat Idul Fitri, ya pasti sungkeman dulu kepada orang tua. Ada sungkeman yang paling juga. utama. Kalau Indah asli dari mana sih? Medan. Oh dari Medan ada sungkeman juga ya kayak orang Jawa ya? Gitu beda atau beda cara sungkemannya? Ya sungkeman salaman. Sama juga gitu ya? Sama. Oh gitu. Terus setelah itu apa biasanya? Ya baru makan sama keluarga. Makan bareng langsung. Baru Masya nanti Allah. berkumpul ke rumah saudara-saudara. silaturahmi. Oh gitu. Nanti baru keliling-keliling ya, Iya. nyari duit lebaran. Kalau Habib nih, kalau Habib sendiri kayak gimana? Tradisinya apa nih setelah sholat id sama keluarga? Habib asli dari? Medan juga. Oh Medan juga. Wah horas bah. Dua-duanya horas dia. Oke, kalau tradisinya Habib apa di keluarga nih biasanya? Biasanya kalau selesai sholat id ngumpul bareng keluarga. Biasa kalau di sana ada makan lontong gitu. Oh, Ada nggak lontong. ada sungkem-sungkeman Ada. atau cuma salam biasa aja, mohon maafan biasa aja. Makan sama orang tua juga. Oh, gitu ya. Semua keluarga ngumpul gitu. Oke, nah sekarang kalau Ustadz Kafi nih Cil. Kalau Ustadz Kafi nih sama Kak Widya, nanti Ustadz Kafi dulu nih. Tradisinya di keluarga apa biasanya setelah lebaran? Saya kepo banget nih. Saya berziarah kubur dulu ke Oh, nggak makan? ke makam, abis itu baru langsung kita sungkeman dengan orang tua. Oh, Habis jadi setelah itu, pulang dari sholat id, sholat id, ziarah dulu, baru pulang. ke makam orang tua, kita mendoakan beliau, kemudian baru kita sungkeman sama orang tua, baru itu kita makan. Oh sama dong, saya juga kayak gitu biasanya diajarin ayah saya. Alhamdulillah. Kalau Kak Widya, Kalau di Aceh di tradisi saya itu agak beda Kak. Jadi kita salaman sama orang tua itu sebelum sholat id. oh sebelum sholat id, Karena kan kalau belum di sana lebaran itu berarti. adabnya udah diutamakan dulu orang tua. Jadi nanti waktu di masjid kan kita udah ketemu sama orang-orang lain tuh. Jadi Oh. sama orang tua udah tadi gitu. Maksudnya biar tidak mendahului ya mendahului orang tua. orang tua. Jadi yang Orang pertama tua itu orang tua. dulu. Tapi belum lebaran gimana dong? Lebaran karena jadi kebiasaan. Oh sama ya Ustadz ya? Saya juga begitu. Oh, gitu? Kalau subuh, pulang salat subuh, langsung salaman sama orang tua, baru makan. Habis makan baru pergi lebaran. Oh, ya Masya Allah, tepuk tangan lu dong, ini luar biasa ya. Pokoknya apapun daerahnya, bagaimanapun caranya, insya Allah semuanya yang penting sungkem-sungkeman, maaf-maafan. Amin, amin ya robbal alamin. Nih, sekarang kita lanjut nih. Sekarang kita dengarkan tausiah dari Ustadz Ganteng, Abdul Kafi. Iya, tepuk tangan lu dong Ustadz Abdul Kafi. Nih, selama ini nih, Iya. saya dengar katanya orang itu suka salah mengartikan makna kata Idul Fitri. Betul, Nah betul. sekarang tuh kita pengen tahu nih Ustadz, sebenarnya seperti apa sih makna dan hakikat dari Idul Fitri di dalam Islam? Mohon izin silakan waktunya. Terima kasih Mas Fadli. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Semangat ya. Ini hari raya Idul Fitri, hari raya kemenangan kita. Kita harus semangat. Insya Allah mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita semua. Amin. Nah, sekarang bicara tentang makna, bicara tentang arti dari Id. Id Fitri. Maka di situ ada dua kata. Yang pertama adalah Id dan yang kedua adalah Fitrun. Saya ngebahas yang pertama dulu Id.
artinya asal katanya dari ada ya'udu, artinya kalau dalam kamus bahasa Arab itu kembali. Berarti maksudnya adalah kembali. Berarti kita sudah terlepas. Yang tadinya mohon maaf kita menahan puasa, ya, lapar, haus, dahaga, kemudian sekarang sudah tidak lagi kita berbuka. Dan ini merupakan adalah hari di mana ini luar biasa, hari agungnya umat Islam yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita. Maka yang kedua maknanya apa? Yang kedua maknanya yaitu adalah fitrun. Nah, ini pembahasan fitrun ini luar biasa karena banyak yang salah mengartikan. Fitrun dalam bahasa Arab itu fatara yafturu, artinya itu makan sebenarnya. Jadi tradisi Arab atau yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kan sebelum sholat Id itu kan kita dianjurkan, tadi guru kita sudah bilang beliau untuk makan terlebih dahulu fitrun, makanya disebut yaumun Id, hari makan pagi. Tuh. Tapi kalau misalkan hari suci, Idul Fitri ini hari suci, salah. Tapi yang benarnya adalah fitrah. Kalau fitrotun benar kata-katanya. Fitrotun artinya kembali kepada natural, yang asli. Nah, maka itu disebut fitrah, kembali suci. Namun banyak sekali perbedaan makna. Tapi yang harus kita perhatikan di sini, hari Idul Fitri ini adalah di mana hari kemenangan umat Islam, bahwa apa? Kita telah selesai menjalankan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Kenapa? Sampai-sampai ulama pada saat itu saking rindunya ingin bertemu kembali kepada bulan Ramadan, itu berdoa, Allahumma balligh lana, Allahumma barik lana fi Rajab. Berapa bulan tuh? 3 bulan kita sudah sebutin tuh berturut-turut. Itu merupakan adalah senangnya, sedihnya ulama. Di sisi lain senang, di sisi lain sedih. Kenapa? Bulan Ramadan meninggalkan kita. Maka kalau misalkan kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Kalau misalkan ngucapnya juga kalau Idul Fitri jangan minal aizin wal faizin ya. Jangan itu aja, yang lengkap nyebutnya. Ja'alallahu minal a'idin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menjadikan kita adalah golongan orang-orang yang menang dan kembali kepada kesucian fitrah. Tadi mohon maaf yang tadinya misalkan ibu-ibu ya puasa nahan lapar, sekarang sudah berbuka, kita maaf-maafan. Inilah yang merupakan hakikat luar biasa dari Idul Fitri. Kemudian apa lagi? Idul Fitri ini adalah sebagai reward umat Islam, sebagai ganjaran bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan untuk hamba-hambanya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan tuftahu abwabas sama, Allah bukakan semua pintu langit. Allah ampuni dosa-dosa kita. Bagi puasanya apa? Tapi ingat, puasanya yang benar. Kalau puasanya yang kagak sholat, sama aja bohong. Bagaimana mau diterima amal ibadahnya, sedangkan puasanya kagak lancar, sholatnya nggak jalan. Makanya ini maknanya ini luar biasa sebenarnya. Jadi selama ini dia diperhatikan oleh orang-orang Idul Fitri ini buat pakai baju baru gitu ya, salah. Jangan. Gak kayak gitu. Jangan berlebihan intinya. Betul, tapi sebenarnya memang kita ngerasa banget sih kalau memang kita semakin cinta dengan agama kita, akhirnya kita ngerasain bahwa kalau Idul Fitri pergi itu kita kayaknya hatinya jadi sedih gitu ya. Apa Ramadan pergi, Masya Allah luar biasa maksudnya itu. Disiapinnya kita dengan luar biasa. Betul. Kemudian ditinggalinya juga dengan luar biasa. Amin. Tepuk tangan dong buat Ustadz Abdul Kafi. Masya Allah ya. Kita sama-sama berdoa buat semuanya ya Bu ya. Yang nonton Islam itu Indah hari ini. Mudah-mudahan jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah, Allah pertemukan kembali kita kepada Ramadan tahun depan. Amin amin ya robbal alamin. Nih buat jamaah semua yang masih penasaran kira-kira apa saja keutamaan dan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil di hari raya Idul Fitri, nanti akan dijelaskan oleh Kak Widya. Sesaat lagi ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lebaran telah tiba, sahabat pun datang, ucapkan salam kemenangan.
dan bahagia. Sebulan lamanya kita menahan nafsu dan cobaan di bulan Ramadan. Selamat Lebaran, selamat Lebaran, raihlah kemenangan. Selamat Lebaran, selamat hari Lebaran, mari kita saling memaafkan. Selamat Lebaran, selamat Lebaran, raihlah kemenangan. Selamat Lebaran, selamat hari Lebaran, mari kita saling memaafkan. Terima kasih banyak Mas, luar biasa, lagunya bagus banget, Masya Allah. Ini buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung di Islam Itu Indah spesial Idul Fitri. Hari ini tema kita adalah indahnya Hari Raya Idul Fitri. Masih ada bintang tamu kita, di sebelah kanan saya ada Alvin Habib dan di sebelah kiri saya ada Indah Nevertari. Tepuk tangan dulu dong Bu, Masya Allah luar biasa. Nih, tadi saya udah janji sama jamaah yang ada di rumah, minta Kak Widya buat tausiah. Kak Widya boleh maju dulu dong ke depan, tepuk tangan buat Kak Widya. Tolong dijelaskan juga nih kepada kita semuanya nih tentang keutamaan dan hikmah-hikmahnya yang bisa kita ambil di Hari Raya Idul Fitri ini apa sih? Mohon izin waktu, silakan. Terima kasih Kak Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, Ustadz, semua jamaah yang ada di rumah maupun yang ada di studio hari ini, kita sangat berbahagia karena hari ini kita sedang berlebaran. Ya, kita kembali lagi ke hari yang fitrah. Lalu apa sih keutamaan daripada Idul Fitri itu sendiri? Ternyata ini sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185 di mana ujung ayat itu dijelaskan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ternyata makna daripada ayat itu apa? Setelah kita menyempurnakan bilangan, kita berpuasa selama sebulan penuh, lalu kita bertakbir, kata Allah. Bertakbirlah, maka hari ini semua umat Islam berbahagia dan bertakbir kepada Allah. Untuk itu mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah karena kita dikembalikan kepada hari yang fitri, hari yang fitrah, kembali suci seperti anak bayi yang baru lahir. Benar Ustadz? Nah, ternyata setiap yang Allah perintahkan itu memiliki keutamaan dan hikmah. Yang pertama dari Idul Fitri adalah momentum untuk kita bersyukur kepada Allah karena Allah kembalikan kita kepada jiwa-jiwa yang suci. Selama sebulan penuh kita sudah berpuasa, di mana kita menahan lapar dan haus, menahan amarah, menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Lalu pada hari ini kita merayakan kemenangan. Merayakan kemenangan karena kita kembali kepada kefitrahan. Dan semoga dengan adanya rasa syukur itu akan membuat kita memiliki modal untuk hidup 11 bulan yang akan datang. Jadi hanya Ramadan itu untuk pembelajaran kita. Dalam surat Ad-Duha ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi terhadap nikmat Allah itu kita harus bersyukur. Lalu hikmah yang kedua itu ternyata Idul Fitri itu adalah momentum untuk kita saling bermaaf-maafan, saling silaturahmi antar saudara, antar tetangga. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ini, dalam hidup setahun ya Ustadz, mungkin ada kesalahan dengan tetangga, kadang salah ucap dengan mertua, kadang ada salah sikap, orang lain tidak suka dengan sikap kita. Maka Idul Fitri itu menjadi momentum untuk kita
meminta maaf, silaturahmi. Mungkin kita nih banyak kesibukan, apalagi Ustadz ya, Ustadz Maulana nggak pernah pulang ke Makassar ya Ustadz. Nah ini nih, Ustadz pulang nggak habis takbiran? Pulang. Nah, jadi ternyata, gimana nih Kak Habib? Kak Habib pulang nggak? Pulang dong. Pulang. Apa mau pulang bareng? Aceh dan Medan dekat nggak? Dekat. Saya mau tanya Dari Medan nih. dekat ke Aceh. Aceh dengan Iya. Medan dekat nggak? Dekat. Deket, pulang bareng lah. Gak apa-apa main-main ntar. Jadi ternyata hikmah daripada Idul Fitri itu dijadikan untuk orang-orang pulang kampung yang biasanya punya kesibukan banyak. Pasti yang namanya Idul Fitri itu menyempatkan diri untuk silaturahmi kepada orang yang belum sempat untuk didatangi. Kemudian hikmah yang ketiga apa? Ternyata untuk memperbaiki pribadi agar jadi lebih baik. Karena apa? Selama Ramadan kan udah dilatih untuk bersabar, nggak boleh marah-marah karena kalau marah-marah bisa membatalkan puasa. Nah ini itu untuk melatih kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Karena mencapai yang namanya pahala itu mudah, tapi mempertahankan itu sulit. Dan yang keempat nih, yang terakhir nih Kak Fadli, ada yang keempat. Ternyata untuk kita itu berbagi. Oh, jadi bener. Ramadan itu bagi-bagi THR. Oh gitu. Bagi Ini dong, kode saya dong. keras, Kak Saya dong, Fadli. bagi dong. Kayaknya tebel itu. Masya Terima kasih Allah. banyak Kak Widya, tepuk tangan Iya. buat Kak Widya. Ini Masya Allah luar biasa ya. Benar-benar begitu spesialnya Idul Fitri ini, luar biasa buat kita semuanya nih. Nah sebelum kita lanjutkan lagi, saya mau chit-chat dulu nih, mau ngobrol-ngobrol dulu sama bintang tamu nih. Yang mana dulu ya? Oh sebelah kiri dulu deh, Indah dulu deh, ladies first. Nah nih kalau Indah punya pengalaman nggak? Mungkin ada pernah kesel sama orang, kan kalau Idul Fitri ini kan hari maaf-maafan buat semuanya. Ada orang yang pernah bikin salah sama Indah, terus dia udah coba minta maaf tapi enggak aku malas maafin dia. Dia tuh udah terlanjur bikin aku kesel gitu. Gimana? Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Kesal sih pernah sama orang atau teman ya. Tapi kalau udah di bulan Ramadan pastilah dimaafin. Udah dimaafin ya? Saya Udah orangnya dimaafin. nggak pendendam. Yakin ya? Yakin. Alhamdulillah. Kalau Habib? Kalau Habib memang orangnya pemaaf. Oh pemaaf, iya. Jadi kalau ada setiap orang kesalahan, mestilah kita memaafkan. Betul. Allah aja maaf, masa manusia tidak memaafkan. Ih luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tapi itu kan kalau misalnya orang yang salah. Iya. Tapi kadang-kadang kan kita juga kalau punya salah kan nggak sadar. Bener gak Bu? Benar. Sampai orang ingetin, lu tuh banyak salah sama gue, lu minta maaf. Ada nggak yang ngomong kayak gitu sama Habib? Ada. Ada ya. Siapa yang ngomong? Temennya dua Alvin. Teman juga ada. Teman juga ada ya. Sekampung ada. Sekampung. Nah bagaimana tuh menyikapi hal seperti itu kalau sampai orang yang negor duluan? Iya kita sikapi dengan yang baik aja Kak. Hmm. Kan dia sudah memaafkan, dia meminta maaf ya, apa salahnya kita memaafkan juga. Kalau kita yang punya maaf, kamu punya salah, jangan lupa kamu punya salah sama saya loh. Kamu belum minta maaf, kalau digituin gimana? Oh ya udah aku minta maaf lah kalau gitu ya. Saling-saling memaafin aja. Iya benar ya, luar biasa. Kalau Indah gimana nih, tiba-tiba ada orang yang Indah lu banyak salah, lu mau gue tahu, lu kok gak minta maaf sih lebaran ini gitu. Ya apa salahnya, minta maaf aja. Kalau gue nanya dulu, masalah gue apa sih? Nggak nanya nggak kira-kira kalau kayak gitu? Iya nanya lah. Nanya dulu ya. Biar bisa introspeksi diri juga. Benar ya. Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong buat mereka semua nih. Nih kami mohon juga nih buat para narasumber yang lain boleh maju ke depan sama-sama. Nih alhamdulillah di hari yang fitrah ini kita mencoba juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang masuk ke email kita nih. Curhatan dari Jamaah Islam Itu Indah. Mudah-mudahan orangnya masih belum berangkat ya. Ini kan nanti setelah Islam Itu Indah baru berangkat sholat id nih. Insya Allah nih mudah-mudahan. Langsung aja kita coba hubungi orang yang bersangkutan. Assalamualaikum. Sudah tersambungkah? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ustaz. Silakan Mbak curhatannya. Ustaz, saya mau curhat nih. Waktu itu saya pernah menyakiti teman saya. Saya benar-benar nggak menyangka bahwa dia tuh tersinggung dan marah karena perkataan saya tuh Ustaz. Karena suatu hal waktu itu saya pernah menyebut dia itu perempuan murahan. Saya minta maaf berkali-kali, tapi dia nggak mau memaafkan saya. Bahkan dia tuh bilang kalau dia nggak mau memaafkan saya sampai mati, Ustaz. Terus bagaimana Ustaz? Oke, itu aja Mbak curhatannya ya. Jadi pernah menyakiti hati teman, bilang perempuan murahan, terus dia sakit hati, kayaknya nggak mau maafin sampai mati. Ini bagaimana solusinya nih gitu ya? Kalau gitu kita kasih dulu coba yang cewek dulu deh, silakan Kak Widya, silakan. Kalau misalnya kita punya salah nih, jadi kita wajib minta maaf, wajib. Tapi setelah kita minta maaf terus dia nggak maafin, itu urusan dia sama Allah. Urusan kita sudah selesai.
urusan kita sudah selesai, hablum minan nasnya. Tapi nggak boleh juga langsung ya udahlah aku udah minta maaf nggak mau lagi. Tetap harus usaha terus dan jangan lupa doa karena Allah yang punya hati. Oh iya, Jadi minta sama membolak-balikan hati Allah iya, semuanya. jadi biar ya Allah semoga itu dibukain gitu pintu hatinya. Oh, Masya Allah. Ustadz Syam, silakan mohon izin. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung dari mana dia menjaga daripada lidahnya. Ketika engkau sudah mengucapkan kata-kata, ketika kita sudah mengucapkan kata-kata apalagi menyangkut orang lain, maka dijagalah. Kenapa? Kalau sudah menyakiti hati orang lain dan dia tidak mau memaafkan kita bagaimana? Ribet urusannya. Ketika berhadapan dengan Allah, nanti dimintai pertanggungjawaban atas apa yang pernah kita ucapkan terhadap orang tersebut dan orang itu tidak terima, merasa terzolimi. Makanya dari itu kita jaga lisan kita. Nah betul kata Kak Widya bahwasanya tidak ada kata berhenti untuk minta maaf. Kita harus terus menerus minta maaf sampai kita mendapatkan maafnya. Kalau perlu kata Rasulullah tahadu tahabu, saling menghadiahilah, kirim hadiah, kirim paket, maka kalian akan saling mencintai. Insya Allah kalau sering ngasih hadiah, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. Iya, Ustadz Kafi, silakan. Iya betul tadi. Tunggu sebentar ya Mbak ya, Ustadz Kafi mau ngasih pendapat juga nih, silakan Ustadz Kafi. Iya, memang ini masalahnya krusial ya, karena memang orang itu bahkan nanti bisa sampai menyumpahin Mbak, itu bahaya. Kalau udah kena yang keluar kata-kata sumpah itu yang ada nanti bahaya, tambah bahaya lagi. Maka benar tadi yang dikatakan para ustadz-ustadz kita, yang pertama adalah usaha terus meminta maaf, kemudian yang kedua adalah berikan dia kebaikan. Ini apalagi di hari fitri, ini di hari fitri ini bawakanlah dia makanan atau sekedar, yang penting apalagi suatu kebutuhan yang memang dia tidak menyangka, misalkan dia ada kekurangan, misalkan ada hutang piutang, kita bantu dia. Betul. Insya Allah dengan rasa kebaikan itu dia bakal minta maafin kita. ya kan? Itu dia. Karena Iya. itu kita bisa mengambil hati orang Betul. lain. Jadi gini Mbak, kalau bisa dia nggak mau maafin Mbak kasih motor aja dia. Tadi gue dimaafin gitu ya. Coba gimana tanggapannya Mbak? Iya Ustadz, saya kan sudah melakukan apa yang dia minta tuh. Tapi masih nggak dimaafin juga nih. Terus Dia minta apa? Ciri-cirinya? Minta apa emang? Dia minta apa sih? Hah? Dia minta. Terus Ustadz, apa sih ciri-cirinya kalau saya sudah dimaafkan oleh Allah? Meskipun dari teman saya belum dimaafkan, hal ini kan benar-benar mengganggu saya Ustadz. Ya tapi tadi saya belum dijawab dia minta apa. Oh nggak boleh disebutin ya mintanya ya. Oke nggak usah disebutin nggak apa-apa. Rahasia. Ini gimana nih Pak Ustadz, silakan mohon izin. Maaf itu mengembalikan perasaan. Jadi ibaratnya kalau sudah kembali perasaannya sama dengan sebelum kita menyakiti perasaannya, berarti kita sudah dimaafkan. Cuma kategori ini orang kadang-kala malu untuk mengatakan bahwa saya sudah memaafkan. Jadi berupa tindakan gini, maka yang pertama kita lakukan cepat minta maaf. Kemudian yang dilakukan adalah langsung sendiri, jadi berhadapan. Jangan diwakilkan orang dulu, berhadapan langsung supaya merasa. Kemudian yang ketiga, jabat tangannya. Kemudian yang keempat, akui kesalahan kita. Kemudian lakukan apa itu? Jamaah. Oh jamaah. Kalau semua itu sudah dilakukan ternyata belum dimaafkan, mundur lagi, cari saat yang tepat, waktu yang tepat, kemudian alihkan perhatian sehingga dia tidak mengingat lagi kesalahan kita. Buat kebaikan terhadapnya sehingga dia melupakan keburukan yang pernah kita lakukan terhadapnya. Masya Allah ya. Jelas ya Mbak ya, jadi selalu berusaha untuk berbuat kebaikan terus kepada orang yang disakiti itu ya Mbak. Usaha terus, jelas Mbak? Oke, terima kasih banyak Mbak curhatannya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat yang sakit hati tadi untuk bisa memaafkan Mbak ya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi Mbak. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat yang lainnya untuk hati-hati dalam berkata. Ini Masya Allah nih, buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, masih banyak ilmu yang akan dibahas di tema kita hari ini. Dan nanti kita akan melihat ada penampilan dari Alvin Habib barengan sama Indah Nefertari. Kira-kira kayak gimana ya? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lebaran telah tiba, sahabat pun datang, ucapkan salam kemenangan di hari raya dan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Shadaqallahul azim. Makna dari ayat yang telah kami bacakan ini, yang pertama adalah wasari'u ila maghfiratin. Allah memerintahkan kita untuk bersegera memohon ampun kepada Allah. Dan kalau kita sudah meminta ampun, nanti Allah akan berikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian, ternyata surga itu Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya, alladzina yunfiqun, yaitu orang-orang yang berinfak. Berinfak di saat dia lapang maupun sempit. Lalu siapa lagi kah orang-orang yang bertakwa? Ternyata orang yang bertakwa dalam ayat ini dijelaskan, yaitu orang-orang yang memaafkan. Dan dia memaafkan orang lain. Allah itu sangat menyukai kebaikan. Kemudian siapa lagi orang-orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang apabila berbuat zolim kepada dirinya sendiri, berbuat dosa, ia segera meminta ampun kepada Allah dan dia tidak mengulangi lagi dosanya. Kemudian dalam ayat terakhir, Allah beritahukan balasan bagi mereka adalah surganya Allah yang di dalamnya itu mengalir sungai-sungai. Itu adalah balasan, sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal.
Masya Allah, terima kasih banyak, tepuk tangan dong buat mereka bertiga. Boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Masya Allah luar biasa. Kalau tadi kita udah ngeliat yang ganteng-ganteng ya 3 orang ini masih bujangan semua. Sekarang yang cantik-cantik juga masih bujangan semua. Ya Allah mudah-mudahan lah ya. Kita nggak pernah tahu jodoh itu gimana ya kan. Masya Allah luar biasa nih. Nih kita lanjutkan lagi yuk buat jamaah yang ada di rumah nih. Tentang berbicara masalah hal apa saja sih yang boleh dilakukan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Karena orang banyak yang bilang Idul Fitri nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi kita cari tahunya adalah bagaimana apa yang boleh dilakukan pada saat kita Idul Fitri nih. Kak Widya boleh kembali lagi maju ke depan. Apa yang tidak boleh dilakukan benarnya, mohon maaf. Silakan Kak Widya, tepuk tangan buat Kak Widya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di saat Idul Fitri itu ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Apa saja kayak itu? Yang pertama, tidak boleh makan berlebihan. Apa? Tidak boleh makan berlebihan. Karena apa? Makan berlebihan itu tidak disukai oleh Allah. Kata Allah, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Boleh makan tapi jangan berlebihan. Ini kita udah merasa selama bulan Ramadan gak pernah makan siang, sekali makan siang semua dihantam ya, ini yang tidak boleh. Dan kenapa? Karena ini akan membuat perut kita tidak sehat. Nanti lebaran malah sakit dan gak bisa silaturahmi kemana-mana. Benar gak Ustadz Kafi? Nah, yang kedua itu apa yang tidak boleh kita lakukan saat Hari Raya Idul Fitri? Ternyata kita tidak boleh mengulur-ngulur waktu sholat. Ini nih, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang sholat pada waktunya. Jadi kalau Idul Fitri nih ibu-ibu, walaupun asik ngobrol dengan tetangga, dengan keluarga, jangan lupa sholat, ya Bu. Terus yang ketiga apa lagi sih? Ternyata yang ketiga itu kita nggak boleh ria. Kita nggak boleh ria dengan pakaian. Kan kalau udah lebaran nih pakaiannya baru, bener nggak? Ternyata kalau di dalam Idul Fitri itu tidak boleh kita ria dengan pakaian. Jadinya kita itu pingin nunjukin ke orang kita punya pakaian baru. Itu akan menyakiti hati orang yang tidak mampu beli pakaian. Itu jadi kita tidak boleh untuk ria, menyombongkan apa yang kita punya. Kan kalau lebaran ibu-ibu nih, mulai dari gordennya baru, spraynya baru, apalagi bajunya ya. Nah jadi nggak boleh ria, nggak boleh ria. Dan kalau Idul Fitri itu nggak boleh kikir. Ada nih Ustadz, waktu saking kikirnya, ini kikir tuh kan di atas bakhil ya Ustadz, saking kikirnya itu dia nggak mengeluarkan zakat fitrah. Nah alhamdulillah, padahal mampu. Jadi itu yang nggak boleh dilakukan pada saat Idul Fitri. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Widya. Tepuk tangan dong buat Kak Widya. Ini mudah-mudahan jelas buat semuanya apa yang tidak boleh dilakukan pada saat Idul Fitri. Nah sekarang kita dengarkan lanjutan nih tausiah dari Ustadz Maulana. Berbicara hari Idul Fitri adalah hari yang penuh kemenangan. Nah bagaimana tips-tips untuk kita agar selalu menang melawan hawa nafsu kita ketika seperti di bulan Ramadan. Dilanjutkan tausiah dari Ustadz Abdul Kafi tentang bagaimana cara menjaga kefitrahan diri yang sudah diraih ketika di bulan Ramadan. Untuk itu langsung yang pertama mohon izin Ustadz. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Membicarakan tentang pengendalian nafsu. Setelah Ramadan, luar biasa di Ramadan kita bisa mengendalikan nafsu karena kita sedang berpuasa dan dibantu dengan keadaan. Karena di bulan itu banyak orang yang berpuasa, bukan hanya kita sendiri, sehingga kita masih terjaga akan nafsu kita. Tapi bagaimana cara melawan nafsu setelah kita Ramadan? Yang pertama, banyak-banyaklah melakukan ibadah. Jadi kesempatan untuk untuk memperturutkan nafsu sudah tidak ada karena kita menyebutkan diri kita dengan melakukan amal ibadah. Kemudian jangan lupa minta perlindungan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, yakni dengan berdoa. Kemudian yakinkan imbalan besar yang Allah berikan ketika kita melaksanakan yang namanya pengendalian nafsu. Ketahuilah manusia akan diangkat derajatnya jikalau dia bisa mengalahkan nafsunya. Tapi ketika dia dikalahkan nafsunya, maka dia lebih hina daripada binatang karena dia memiliki akal. Kalau binatang, ya jelas karena cuma nafsu tidak punya akal. Tapi kalau karena kita memiliki akal, lantas kita dikalah oleh nafsu kita, berarti kasihan.
Dan yang berikutnya, jaga panca indera kita dari pengaruh syahwat ataupun nafsu. Ketika kita salat id sebentar ini, kita melakukan 2 rakaat salat. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Rakaat pertama 7 kali takbir karena kita penjagaan penghapusan dosa dari 5 anggota badan kita yang ada di atas. Pikiran, 2 mata, hidung, mulut, dan 2 telinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya takbir rakaat pertama itu 7 kali takbir. Dan rakaat kedua 5 kali takbir. Karena apa? Untuk pembersihan 5 anggota bagian di bawah. Yang mana itu? 1, 2, 3, 4. Cari sendiri yang 1. Jadi ada 5. 5 pensucian itu. Kemudian jaga pikiran kita dengan selalu berpikiran positif dan produktif. Positif dan produktif. Ketika kita membenturkan nafsu kita, berarti apa? Kita tidak ada peluang untuk melakukan kebaikan dan tidak melakukan untuk berbuat pikiran-pikiran baik. Padahal banyak sekali waktu yang kita bisa lakukan. Kenapa harus dihabiskan dengan waktu untuk berpikir negatif? Apalagi tidak ada produktif. Padahal kita ini akan menjadi lebih hebat lagi karena kita sudah belajar dari sebulan Ramadan. Betul? Apalagi bulan Syawal artinya meningkat. Maka tingkatkan amal ibadah setelah bulan Ramadan. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana dong, ya Allah. Langsung kita lanjutkan dengan tausiah Ustadz Abdul Kafi. Mohon izin waktunya, silakan Ustadz. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Bahwa sekarang adalah hari Aid, hari Idul Fitri. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah bagaimana cara menjaga kefitraan kita, kesucian diri kita yang sudah diraih di bulan Ramadan. Maka ada beberapa cara. Caranya adalah yang pertama, jadikan puasa sebagai tamrin, sebagai latihan. Mohon maaf yang tadinya kemarin mungkin jarang mengaji, sekarang jadi rajin mengaji setelah bulan Ramadan. Mohon maaf yang tadinya jarang nonton Islam itu indah, sekarang udah sering nonton Islam itu indah karena banyak manfaatnya. Mohon maaf yang kemarin suami dan istrinya masih main ambek-ambekan, masih marah-marahan, sekarang sudah baikan karena di lebaran itu sudah minta maaf-maafan. Ini adalah menjadi momentum kebaikan agar kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, agar terus menjadi suci, agar berusaha terus menjadi suci, menjadi jiwa yang bersih, selalu menebar kebaikan. Kemudian yang kedua adalah senantiasa menjalankan kebaikan yang diraih di bulan Ramadan. Sedekah kita nambah, baca Quran kita bertambah pula. Kita sayang dengan suami, ibu-ibu semua sayang dengan suami bertambah, sayang dengan anak bertambah, begitupun suami sayang dengan istri bertambah. Makin giat lagi mencari uangnya yang halal, yang berkah, yang banyak untuk keluarga. Ini adalah manfaat yang fitrah untuk menjadikan diri kita suci. Kemudian yang ketiga adalah saling memaafkan dan meminta maaf. Memaafkan kesalahan orang lain dan juga meminta maaf apabila kita ada salah. Jangan malu untuk meminta maaf. Karena Allah pun adalah ya'fu an katsir. Allah memaafkan segala sesuatu. Kemudian yang keempat adalah jaga ibadah kita. Tetap kita jaga ibadah yang sudah kita rutinitaskan. Terus kita rutinkan di pahala yang baik untuk kita. Dan yang kelima adalah kita berdoa agar bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya mu'idal a'yad, a'id alainal a'yad. Ya mu'idal a'yad, a'id alainal a'yad birridha wal imdad wal hana wal ghufran birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah dari para narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat bintang tamu kita. Boleh sama-sama ke depan Indah, boleh sama-sama ke depan Habib. Terima kasih banyak juga buat semua jamaah yang ada di sini. Dan terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita akan mendengarkan ada duet luar biasa dari Indah Nefertari dan juga Habib ya. Sesaat lagi. Nah, buat dari kita semuanya mengucapkan sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Silakan teman-teman tepuk tangan buat Habib dan juga Indah Nefertari. Assalamualaikum. Mana suaranya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah
berpuasa suatu bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Mari kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira.